Kebetulan saya seorang dokter anak yang sehari-hari saya menolong ibu-ibu yang setelah melahirkan. Sedihnya di negara kita itu ibu-ibu yang mau menyusui hanya 30%. Jadi kalau ada 10 ibu di sini hanya 3 ibu yang menyusui bayinya. Padahal saya berpikir kita itu katanya negara mayoritas Islam dan ayatnya jelas. Tapi kalau saya bilang sama ibu-ibu yang sepertinya atributnya Islamnya itu kuat sekali, Bu, ayo ini bayinya sekarang menyusu, apalagi baru lahir, hari ini baru lahir dan 2 jam setelahnya itu harus segera disusukan, karena air susu ibu yang keluar dalam 5 hari pertama itu yang disebut kolostrum itu adalah air susu yang istimewa, premium, yang kita menyebutnya kolostrum, itu yang seakan-akan Tuhan membentengi bayi itu dari serangan bakteri, dari serangan virus, serangan jamur dengan air susu tersebut. Tapi selalu bayinya yang disalahkan. Bayinya nggak mau nyusu, Dok. Puting saya begini, puting saya begitu, air susu saya nggak keluar, yang begini, yang begitu. Padahal bayinya nggak salah apa-apa. Bayinya kalau diteplokin aja, dia akan menyusu. Dan nggak mempan kalau saya pakai ayat. Makanya saya sedih banget waktu kemarin ada yang berbondong-bondong ke Jakarta seakan-akan membela. Saya mikir, coba kalau ayat susuilah bayimu selama 2 tahun itu dibelanya seperti itu. Takut itu pabrik-pabrik susu formula beriklan di Indonesia, karena Indonesia ini sekarang menjadi pangsa marketnya susu formula, dan itu yang menjadikan ibu-ibu seakan-akan lupa, seakan-akan sama. Beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah laporan penelitian. Saya membaca laporan penelitian itu sambil saya meleleh air mata saya. Saya cuma mikir, coba kalau Kanjeng Rasul masih ada sekarang, mungkin duluan ini si peneliti ini yang mendapat syafaatnya. Sedangkan saya ini yang nggak ngapa-ngapain, mungkin di ujung belakang sana. Karena dari penelitian itu kan Kanjeng Rasul itu ditinggal sedo ibunya, terus kemudian dia nggak dikasih air susu kambing, nggak dikasih air susu lain, tetapi dia disusukan. Jadi di dalam air susu ibu itu ada yang namanya human milk oligosaccharida. Itu satu zat namanya, kalau kita menyebutnya sugar mama. Jadi gula yang hanya ada di dalam air susu ibu. Itu yang dia bisa menjadi makanan bagi bakteri-bakteri baik. Jadi di dalam ususnya bayi itu harus tumbuh bakteri-bakteri baik supaya tidak tumbuh bakteri-bakteri yang jahat. Dia bisa menjadi makanannya Bifidobacterium, itu namanya bakteri baik, tetapi di satu waktu yang sama dia bisa membunuh bakteri E. coli yang bisa menyebabkan kita diare. Kalau dipikir dengan akal, kira-kira air susu ibu itu dia bisa membunuh bakteri yang lain, tetapi dia bisa menjadi makanan yang baik untuk bakteri yang lain yang memang Tuhan sediakan ini untuk membunuh. Itu yang membuat saya kemudian subhanallah. Dan kalau ada yang menyebutkan susu formula itu sama ditambahin zat-zat yang hampir sama, sama sekali tidak ada samanya zat yang ditambahkan ke dalam susu formula tersebut. Jadi dalam penelitian itu disebutkan bahwa kalau ada kadar HMO, molekulnya itu susah sekali untuk ditiru, dibuat oleh manusia. Jadi kalau ada
kadarnya itu di dalam air susu ibu sekitar 10⁻⁵, maka di dalam susu sapi itu hanya 1/10-nya. Jadi nggak ada matchingnya kalau kita menggantikan. Dan penelitian ini yang meneliti juga teman-teman yang di Swedia, Denmark, Finlandia, itu angka ibu menyusuinya itu 90%. Sedangkan kita cuma 30%, di Arab itu cuma 20%. Jadi nggak matching rasanya. Dan saya juga banyak menolong bayi-bayi yang di bawah lahir prematur, di bawah 1.500 gram, lahir 7 minggu. Nah, ini ASI bukan hanya sebagai makanan, tetapi dia adalah obat. Jadi kalau tidak ada ASI, bayi itu mati. Karena dia tidak punya pelindung. Kita dokter itu hanya punya antibiotik, dan antibiotik itu hanya membunuh satu bakteri. Nanti bakterinya lebih pintar lagi, ganti lagi, resisten lagi, kita pakai antibiotik lagi. Dan ketika dalam keadaan sepsis atau dalam keadaan infeksi yang luar biasa berat itu, biaya rumah sakitnya luar biasa berat. Dan itu yang bisa menolong hanyalah ASI. Jadi apa yang sebetulnya sudah Tuhan berikan itu sekarang bukan hanya menjadi retorika, oh ya ASI terbaik, tapi sekarang sudah terbuktikan secara penelitian, secara ilmiah. Dan sedihnya penelitian itu tidak sampai, seperti sudah tertutup dengan iklan-iklan susu formula. Makanya waktu saya diparingi kesempatan untuk bicara ini, saya coba kalau semua ustadz kayak begini ya, Cak Nur. Saya kepengen sekali karena penelitian bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ASI itu kecerdasannya menjadi lebih tinggi, daya tahan tubuhnya menjadi lebih tinggi, pertumbuhannya, jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu menjadi lebih pintar, lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan dengan bayi-bayi yang hanya mendapatkan susu sapi. Dan kenapa di Indonesia menjadi angka menyusuinya rendah sampai saat ini adalah karena kalau kita lihat di TV itu iklannya susu formula, mungkin kalau kita duduk nonton TV 5 kali sliweran, sedangkan ASI nggak ada yang mengiklankan. Iya, jadi pesannya ngotot aja kasih ASI. Walaupun dokternya bilang, kadang-kadang dokternya bilang kasih aja susu formula, ngotot aja pakai ASI. Saya kira saya akan minta Mas Edward sama Pak Muzamil untuk menambah ya, tapi saya ingin bareng-bareng merumuskan apa tuh yang terjadi pada kita ini, terutama pada ibu-ibu itu. Pertama gini, Bu, ada bedanya enggak air susu hasil dari seorang ibu dengan nutrisi tinggi, gizi yang baik, dengan ibu biasa yang makannya sederhana, mungkin gelandangan bahkan? Kira-kira ada nggak bedanya itu? Nggak ada. Jadi menurut Anda ajaib nggak air susu itu? Kowe mangan apa wae, gizine dhuwur apa ora, pokoke mengkere gelandangan, hasil air susunya sama. Jadi ini keajaiban dari Allah. Loh kok kowe ora gelem nrimo iki lho? Piye to kowe iki? Ciptaan Allah langsung. Ning kowe ibu-ibu lebih percaya kepada pabriknya manusia daripada kepada karya Allah. Loh gimana sih? Kamu setengah mati cari uang, setengah mati cari sukses, setengah mati cari berkah, setengah mati. Loh kamu itu ndak minta dikasih air susu yang ajaib, kok kamu tolak? Dan kamu cinta anakmu tapi kamu tidak kasih air susu. Kowe iki cinta apa ora karo anakmu?
Piye to janjane ibu-ibu iki? Bagaimana to sebenarnya? 5 hari pertama air susu ibu itu yang paling sakti. Pokoknya nek 5 hari pertama itu tok saja disusoni, itu sudah melebihi 1000 liter susu formula. Jadi teman-teman, kenapa manusia ini diberi rezeki kok tidak mau, diberi keajaiban Allah kok tidak mau, itu piye? Sementara kamu setengah mati cari duit tidak halal, setengah mati kamu nyikut-nyikut kancamu, setengah mati kue sopo untuk Indonesia, gue baligo gede banget, coba. Tapi Allah kasih keajaiban, tidak mau terima. Padahal kerugian medis, kerugian kesehatan, kerugian spiritual, kerugian kecerdasan, kerugian segala macam dalam diri manusia menimpa si bayi itu kalau kamu tidak susui. Maka Allah langsung loh, ayatnya tidak pakai tafsir loh, hendaklah ibu-ibu menyusui bayinya selama 2 tahun kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Kowe iki piye to? Kowe iki cacat asline. Allah membikin kamu sempurna dengan air susu ibu, kok kowe ora gelem? Iki gara-gara lagu Pok Ami-ami. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana ada bayi siang makan nasi? Mesti bapake kuwi karepe iki. Ya, bisakah ciptaan Allah yang ajaib yang bernama air susu ibu ini ditandingi oleh teknologi secanggih apapun dari manusia? Tidak bisa. Loh, kok kowe malah milih gaenane menungso? Kowe iki dikai daging seger, anget, kebul-kebul, milih batang iki piye? Piye kowe iki? Milih batang kowe. Piye to kowe iki? Jadi nek ibu ora nyusui ku ora berhak dicayang karo anake. Kowe dudu ibu, kowe ora gelem nyusoni aku. Kan gitu, betul enggak? Perkara keindahan itu kan soal konsep bapake. Ada sesuatu yang indah hanya karena rupa, ada sesuatu yang indah karena fungsi. Betul enggak? Piye to kowe iki? Piye to konsep keindahanmu kok gini mas, makanan yang enak itu bukan yang enak di lidah tapi yang enak di kesehatan, kan gitu konsepnya. Nah ini dilanggar sama orang sekarang karena saking materialistiknya, saking tidak mengertinya kehidupan. Milih pabrik timbangan, pabrik manusia timbangan Gusti Allah, kan begitu. Diberi rizki kok nolak, rizki ajaib lagi. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Kalau menyusui bukan kewajiban, itu rizki untuk anakmu, untukmu dan untuk masa depan. Diberikan gratis tanpa kamu ngapa-ngapain, langsung keluar air susu yang ajaib. Kok orang gelem, ngono kok jadi tresno anake iki piye? Piye itu tidak paham saya. Saya tidak marah, saya tidak paham. Berarti kok durung menungso ngono. Nek menungso nganggo akal dong. Ini keajaiban dari Allah. Ini Pak Muzamil nanti menambahi ya. Nanti Pak Muzamil menambahi soal Halimah As-Sa'diyah, tapi saya tambahin sedikit. Jadi tidak harus kamu sendiri menyusui. Makanya saya usul di KR itu usul ada profesi menyusui, boleh enggak itu? Profesi menyusui. Loh, enggak apa-apa. Kenapa ibu-ibu datang ke rumah sakit, ada nggak bayi yang butuh susu ibu? Saya siap menyusui. Kan begitu. Itu profesi menyusui seperti Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti Pak Muzamil akan cerita kenapa Halimah As-Sa'diyah dipilih oleh Kanjeng Nabi dan Bu Aminah untuk menyusui Muhammad. Ada pertimbangan akhlak, pertimbangan pokoknya ibu ini Halimah ini wongnya jujur, wongnya apik. Tapi saya tambahi satu dimensi. Rasulullah itu keluarga ningrat sebenarnya. Dia dari keluarga besar Bani Hashim. Jadi dia tuh priayi ora kaya kowe, ora kaya. Nah, orang hidup di kalangan orang kaya itu manja, tidak tangguh, ya, segala sesuatu ada. Maka kalau disusui oleh ibunya sendiri, dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang tangguh. Maka dicari orang yang kerja keras.
ibu yang tangguh, ibu yang perkasa. Itulah Halimah Sa'diyah, kerja keras tiap hari di padang pasir. Maka menyusu air susunya Halimatus Sa'diyah, Muhammad menjadi manusia yang sangat tangguh. Jadi gue nek duwe anak, gue lek wong desa sing bener golek kayu angkut-angkut, cari wanita sing senengane menek klopo. Lah iya, itu berarti dahsyat anakmu sok-sok gitu loh. Ini beneran. Di luar itu, anak bayi yang menyusu susu bukan ibu, dia tidak mendapat sentuhan jari-jari, dia tidak mendapat usapan, dia tidak mengalami aura kasih sayang seorang wanita, dia tidak mengalami rohani, dia tidak punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin nek nyusu ibune dhewe, nyusu terus diteruske tekan malaikat, tekan Allah. Nek kue susu pabrik, nyusu ngene iki ngedot tekan pabrik. Yuk, wasilah kok nang pabrik ya kan? Oke, sebelum Pak Muzamil pasti ada tambahin. Mbak Fia dulu. Ya, sedikit pertanyaan aja. Alasan utama tidak mau menyusui itu apa, Mbak Dini? Ada yang memang tidak mau menyusui. Ya, karena tidak mengatakan pada saya, tapi secara implisit memang karena perubahan bentuk dan itu akhirnya terus menimbulkan, karena sudah rejection duluan, akhirnya menjadi tidak terdorong. Dan ASI itu kan karena keinginan, karena pikiran, karena hati. Jadi kalau hatinya sudah menolak, maka dia juga akan sulit. Kalau kondisi lain yang memang tidak bisa menyusui itu tapi tetap ada ya? Hampir saya tidak pernah menemui ibu yang ASI-nya betul-betul tidak keluar. Ada mungkin hanya 0,sekian% yang kelainan di mana memang tidak ada kelenjar air susu ibu pada ibunya. Tapi saya tidak pernah menemui itu. Itu secara teori saja. Berarti sebetulnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Okay. Bahkan terakhir yang saya sangat agak sedih karena jadi tidak mau menyusui itu tidak hanya pada kalau kita berpikirnya pada menengah ke atas. Tidak. Pada kalangan menengah ke bawah itu bahkan ada terbalik, lebih bangga kalau misalnya pakai susu A, B, C, D seperti itu. Oke. Sebelum Mas Edot ya, tadi kan Bu Dini bercerita kalau seorang wanita hatinya memang sudah tidak mau menyusui, maka tidak ada mekanisme dalam kelenjar-kelenjarnya untuk memproduksi air susu ibu. Sekarang kalau Anda ngomong hakikat, sebenarnya anak itu menyusu susu apa menyusu hatinya ibunya? Dia mendapatkan cairan apa nomor satu dia mendapatkan cintanya. Jadi orang yang tidak mau menyusui adalah orang yang tidak mencintai, tidak memberikan cintanya kepada bayinya. Karena sebenarnya air susu itu keluar dari hatinya yang mencintai, kan gitu. Jadi gimana kalau cinta kok ditolak, anak kok tidak dicintai gitu ya. Orang yang tidak menyusui adalah orang yang tidak memberikan cintanya kepada anaknya, karena air susu itu bancar karena dasarnya adalah ghirrah, cinta dia kepada bayinya, kan gitu. Jadi ini hakikat ternyata bukan syariat gitu. Silakan Mas Edot. Menyambung pertanyaan dari Mbak Fia dan juga Cak Nun tadi, sebenarnya pemberian ASI itu mirip-mirip mekanismenya dengan orang puasa. Jadi ada niat tersendiri ketika orang yang akan berpuasa itu akan berpuasa, maka seluruh sistemnya tunduk kepada niat di microchip ini yang bilang bahwa besok aku akan puasa. Maka kuatlah dia puasa dalam sehari semalam atau mungkin seminggu atau mungkin 40 hari. Ini yang mengatur. Ketika seorang wanita sudah mempunyai niat untuk tidak memberikan ASI, maka seluruh sistem tubuh juga bekerja untuk itu. Ada juga yang sebenarnya saya itu mau memberikan ASI, dan ini pada praktek sehari-hari saya sering sekali menemukan ketika seorang itu dalam kondisi
tertekan apapun. Ketika seorang melahirkan anak, dia harus memikirkan, harus bekerja. Maka yang terjadi adalah kondisi, kalau orang awam menyebutnya itu stres. Ketika stresor itu muncul, maka yang terjadi adalah menghasilkan sebuah hormon yang bernama kortisol dalam batang otak ini. Ketika kortisol dihasilkan, maka dia akan memblokade prolaktin. Koreksi saya Bu Dini kalau saya keliru. Prolaktin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh merilis atau menghasilkan ASI. Jadi satu niat, yang kedua positive thinking. Dia fokus kepada anaknya, dia fokus kepada niatnya untuk memberikan ASI. Maka insya Allah semuanya akan lancar. Dan itu saya sudah, pengalaman saya pribadi mengedukasi ibu-ibu yang dalam kondisi seperti itu. Ibu positive thinking, jangan dengerin kiri kanan. Ibu relax, ibu santai, fokus, bersyukur pada Allah. Maka yang terjadi adalah ASI-nya begitu lancar. Itu kondisi-kondisi yang sering terjadi. Nah, ada dua manfaat yang saya ingin sampaikan, walaupun dari sekian ratus manfaat ASI. Ada sebuah penelitian di US yang membandingkan antara anak yang diberikan full ASI dengan anak yang tidak diberikan ASI atau ASI bercampur dengan air susu formula. Itu pada usia belasan tahun ternyata diketahui bahwa anak yang non ASI atau ASI sebagian ini mempunyai masalah sosial yang jauh lebih tinggi. Dia pemakai obat-obatan, maksudnya memakai obat-obatan, peminum. Jadi penelitian itu sudah ada. Dan itu sudah terbukti. Mau dipakai metode apapun, apakah itu metode statistik, bermakna secara signifikan bahwa ada bedanya anak yang diberi ASI dengan anak yang tidak diberi ASI. Satu di US. Kemudian yang kedua, seorang profesor di Cina, ini dalam disiplin ilmu saya, bahwa dia membandingkan antara anak yang diberi ASI dengan anak yang tidak diberi ASI, maka kemungkinan untuk mendapatkan kanker atau mendapatkan leukemia lebih banyak anak yang tidak diberikan ASI. Kurang jelas apa coba? Iya, jadi tadi kalau Dr. Edi bilang ada dua hormon yang prolaktin, ada satu lagi hormon yang namanya oksitosin, bahkan kita menyebutnya ini hormon cinta. Saya kalau bilang sama ibu-ibu, kalau ndak ada cinta, walaupun kita sudah berbuih-buih memberitahu, itu ASI nggak mau keluar. Bahkan kalau tetap masih ada hormon itu terus diproduksi, walaupun bayinya ndak ada, itu ASI-nya mengalir terus karena ada hormon oksitosin. Kita memang menyebutnya hormon cinta itu. Jadi kita bisa melihat kalau ibu itu ikhlas, bangun malam nggak mengeluh, menyusui nggak mengeluh, itu ASI-nya sangat mengalir lancar. Terus satu lagi tentang kanker. Jadi kalau kita menyusui itu betul bahwa bayinya akan resiko terkena kankernya jauh lebih rendah, dan ibunya juga resiko untuk menderita kanker payudara maupun kanker leher rahim itu jauh lebih rendah. Jadi sebenarnya ASI itu tidak hanya untuk bayinya tapi juga untuk ibunya juga. Satu lagi sebelum Pak Muzamil. Jadi kalau pemberian ASI, Cak Nun sebenarnya sudah menyebutkan bahwa sebenarnya bukan hanya fisik materi dari ASI itu sendiri, tetapi ketika ada sentuhan, ketika ibu menggendong bayinya dengan dibelai, dengan diusap, dengan memberikan cinta, disitulah terjadi transfer psikologis dari ibu ke anaknya.
Jadi nanti Pak Muzamil mungkin bisa menjelaskan transfer psikologis dari Halimah Sa'diyah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa bentuknya. Jadi tidak sekedar itu saja, tidak sekedar materi fisik ASI yang memang sudah hebat, tetapi belayan kasih sayang itu yang akan menentukan si anak itu akan menjadi lembut atau tidak. Yang banyak terjadi adalah ketika seorang ibu memberikan ASI, dia asik sekarang sambil WA, dia asik sekarang sambil nonton sinetron, sementara anaknya dibiarin gini saja. Itu memberikan tetapi nggak jangkep, nggak sempurna. Jadi transfer psikologisnya tidak full lah. Mestinya di tempat yang memang tenang, di tempat yang sambil diurak-urak, tahu diurak-urak ya, dinyanyikan, didendangkan, karena di situ organ yang paling pertama kali paling berkembang itu adalah indera dengar, bahkan dari sejak kandungan. Maka hati-hati sekali kalau ngerasani, kalau berkata-kata yang kotor, jorok pada dekat-dekat bayi, itu sangat hati-hati. Saya kira tambahan saya itu saja, Dok. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya dalam Quran sudah jelas kan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimmar radha'a. Gitu ya. Jelas. Jadi gitu, itu sudah ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan ayat lain. Boleh tanya Ustadz, Ya. kalau sekarang itu kan ada mendonorkan ASI, jadi tidak langsung menyusu. Jadi saya itu Ya. kalau saya ada bayi prematur, Ya. ibunya kejang, ibunya masuk ke ruang ICU, terus bayinya ini karena dia bayinya kecil, jadi kalau saya bayi kecil itu butuh ASI itu menjadi obat, itu termasuk dalam nasab. Oh iya, nasab, Bu. Nasab ya. Bernasab ya. Bernasab Ya, ya. maka sampean boleh bikin bank ASI, tapi setiap susu dikasih nama dan alamat. Dikasih nama. Oh. Sehingga jelas Iya, gitu iya. ya. Oh. Ya. Ini susunya si A, alamatnya sana. Karena kalau tidak nanti ini akan ada kekaburan. Karena menurut Islam tidak boleh orang yang menyusu ke susu yang dari wanita yang sama itu menikah. Nah, kan repot. Misalnya sampean kasih alamat, ini yang punya ASI, misalnya si Painem, alamatnya Indonesia gitu. Nah ini terus nggak boleh menikahi orang se-Indonesia, nanti ini bahaya ini. Harus nikah dengan orang Australia. Maka alamatnya harus jelas, mana itu RT RW-nya, kalau perlu anunya, nomor rekeningnya gitu ya. Itu harus jelas, Bu. Karena kalau enggak ini akan terjadi kekaburan nasab. Ada seorang kiai yang melarang anaknya menikah dengan orang Kediri. Gitu ya. Nggak usah saya sebutkan namanya karena kiai besar. Karena dia pernah disusukan kepada orang Kediri dan dia lupa mana alamatnya. Oleh karena itu maka dia mewanti-wanti kepada turunannya, kamu jangan sampai menikah sama orang Kediri, khawatir saudaramu. Nah itu kehati-hatian gitu. Nah bayangkan kalau sampean buka bank ASI tanpa nama dan alamat, kan terus mau kawin sama orang mana nanti? Kan ada nasab itu, Bu. Dan paling sedikit 5 hisapan. Ya, seandainya ada orang menghisap 1 kali belum terjadi nasab, 4 kali pun belum. Maka seandainya 4, wis cari yang lain lagi 4-nya. Lo kan bisa begitu, biar aman, iya. Itu dari segi fikih. Nah, terus tadi kalau dari segi Rasulullah memang Bu Dini bilang 5 hari pertama ya. Iya. Jadi Siti Aminah itu nyusui kepada Rasulullah selama 1 minggu. Tolong dikoreksi, Bu. Ini yang benar kira-kira sejarah itu atau dikoreksi lagi itu. Dipelajari kembali. Jadi Rasulullah itu nyusu kepada ibunya selama 1 minggu. Nah, itu tolong ini bagaimana, apa 5 hari atau 7 hari? Ya hanya bahan, ya sampai jadi profesor kan ini dia. Kan gitu. Itu Rasul itu 1 minggu, baru setelah 1 minggu disusui oleh namanya Thuwaibah al-Aslamiyah.
tidak langsung Halimah. Itu juga Aslamiyah. Nah setelah itu baru disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah Halimah As-Sa'diyah ini memang masyarakat sana datang ke Mekah untuk menjadi susuan itu. Dan Siti Halimah itu sebetulnya nggak laku waktu itu. Jadi nggak ada orang yang tertarik kepada Siti Halimah. Karena Siti Halimah itu kurus orangnya, kelihatannya tidak sehat. Gitu ya, kurus, orang nggak punya. Maka semua tuan-tuan di Mekah itu nggak tertarik kepada Siti Halimah. Nah, kenapa terus Siti Aminah kok mau menyusukan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah? Itu karena melihat sosok Halimah ini orang jujur. Jadi yang jadi perhatian utama dari Siti Aminah percaya kepada Siti Halimah itu akhlak, gitu ya. Akhlak, karakter, ini orang jujur. Jadi tidak melihat dari segi segi fisiknya, gitu loh ya. Berarti memang ada pengaruh, Dr. Edot. Jadi pengaruh karakter orang yang menyusui kepada yang disusui, dan itu sangat penting. Ya memang Rasulullah itu mesti hebat itu, tapi kan Allah membuat skenario seperti itu, gitu loh ya. Nggak bisa terus dipotong, ya Rasulullah disusui siapa saja ya mesti jujur. Nah ya tidak bisa seperti itu. Allah itu punya sunnatullah dengan diberikan kepada Siti Halimah, karena Siti Halimah itu wanita yang jujur. Maka sifat Rasulullah yang pertama siddiq, baru amanah dan seterusnya. Itu yang jadi pertimbangan. Nah karena sudah dipilih sebagai yang menyusui Rasulullah, maka Siti Halimah yang tadinya kurus langsung jadi gemuk, yang susunya tadinya kecil jadi oke. Nah, itu ya. Gitu. Oleh Allah dibikin langsung subur dan seterusnya. Terima kasih.